Suara hujan mengguyur deras halaman markas polisi sore itu. Di balik jeruji besi, seorang perempuan berseragam oranye duduk dengan mata sembab. Dialah Bribtu Rizka Sintiani, anggota kepolisian yang kini berbalik status dari istri seorang brigadir menjadi tersangka pembunuhan suaminya sendiri, Brigadir Esko Fascarelli. Namun, di tengah sorotan publik dan tekanan penyidikan, Rizka tetap teguh pada satu hal. Ia bersumpah di atas Al-Quran bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan tangan gemetar dan air mata menetes di pipi, ia mengangkat kitab suci itu tinggi-tinggi, berucap lirih. Demi Tuhan yang tahu segalanya, aku tidak membunuh Esko. Sontak ruangan itu hening. Beberapa saksi menunduk, tak berani menatap matanya. Tapi bagi penyidik, sumpah itu belum cukup. Masih banyak pertanyaan yang menggantung di udara. Apa yang sebenarnya terjadi di antara pasangan polisi itu? Apakah ini kasus cinta yang berubah jadi tragedi? Ataukah ada rahasia besar yang belum terungkap di balik kematian Brigadir Esko? Malam itu, di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, tempat jasad Esko ditemukan, angin berhembus aneh, seakan membawa bisikan dari masa lalu. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan sumpah yang bisa jadi menyelamatkan atau justru menjerumuskan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Sore itu, cahaya matahari tertahan di balik jeruji ruang tahanan Polres Mataram. Udara lembab bercampur aroma logam dan detergen menyengat di hidung. Di sudut ruangan, seorang perempuan berseragam tahanan duduk memeluk lututnya, matanya sembab dan wajahnya lelah. Dialah Bribtu Rizka Sintiani, yang kini menjadi buah bibir seluruh Indonesia. Baru 2 minggu lalu ia masih terlihat mengenakan seragam dinas lengkap, menyapa rekan-rekannya dengan senyum hangat. Kini, tangan yang dulu memegang senjata untuk menegakkan hukum, terbungkus borgol dingin, dihukum oleh hukum itu sendiri. Hari itu, penyidik kembali memanggilnya untuk diperiksa. "Rizka, kamu yakin masih mau mempertahankan pernyataanmu?" tanya penyidik dengan nada datar. Rizka mengangguk pelan. "Saya tidak membunuh suami saya, Pak. Saya mencintai Esko." Suara lirihnya terdengar nyaris putus, tapi matanya menatap tegas. Penyidik menatapnya lama, seolah ingin menemukan kebohongan di balik tatapan itu. Namun yang terlihat hanyalah kelelahan dan duka yang dalam. Lalu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Rizka memohon agar diizinkan membawa Al-Quran ke ruang pemeriksaan. "Saya ingin bersumpah, Pak. Demi Tuhan, kalau saya bohong, biar saya yang dilaknat," ucapnya sambil menatap tajam. Ruangan seketika hening. Semua menatapnya. Seorang penyidik muda bahkan menelan ludah, antara percaya dan ragu. Beberapa menit kemudian, seorang petugas membawa Al-Quran dari musala kecil di belakang kantor. Rizka menatap kitab itu lama. Tangannya gemetar saat mengangkatnya tinggi-tinggi. "Demi Tuhan yang Maha Tahu isi hati manusia, saya tidak membunuh suami saya, Brigadir Esko Fascarelli," katanya dengan suara bergetar. Air mata menetes, tapi tatapannya tetap teguh. Suasana mencekam. Tak ada yang berani berkata apapun. Bahkan penyidik yang paling keras pun menundukkan kepala. Namun di balik sumpah itu, bayangan misteri tetap menebal. Brigadir Esko ditemukan tewas di sebuah kebun kelapa di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, pada Minggu, 24 Agustus 2025. Tubuhnya sudah membusuk, dengan luka di bagian kepala dan dada. Warga setempat awalnya mengira itu korban kecelakaan atau perampokan, hingga kemudian polisi menemukan fakta mengejutkan, telepon terakhir yang diterima Esko berasal dari nomor istrinya sendiri, Bribtu Rizka. Sejak saat itu, sorotan publik beralih tajam. Bagaimana bisa seorang istri sekaligus anggota polisi terlibat dalam kematian suaminya yang juga sesama aparat? Rizka membantah keras. Ia bersikeras bahwa hari hilangnya Esko, 14 Agustus 2025, ia sedang piket malam di pos sektor barat. Tapi rekaman CCTV yang diperiksa menunjukkan sesuatu yang janggal, mobil pribadinya terekam meninggalkan markas sekitar pukul 22.15 malam. "Mobil itu bukan saya yang bawa, Pak. Saya pinjamkan ke rekan," ujarnya dalam pemeriksaan berikutnya. Namun tak ada saksi yang bisa menguatkan pernyataannya. Dan sejak hari itu, setiap langkahnya seolah membawa beban yang tak terlihat, beban tuduhan yang menusuk hati. Di sela interogasi, Rizka sering termenung, memandangi jendela kecil di ruang tahanan. Di luar, langit sering berubah mendung menjelang malam, seakan ikut menangis bersamanya. Dalam buku catatan kecil yang disita dari kamarnya, tertulis kalimat terakhir yang kini jadi teka-teki penyidik.
Cinta itu seharusnya menyelamatkan, bukan mematikan. Tulisan itu berhenti di situ. Tanpa tanda tangan. Tanpa tanggal. Penyidik menduga tulisan itu ditulis Rizka setelah pertengkaran terakhir dengan Esko. Beberapa saksi menyebut malam sebelum Esko menghilang, keduanya sempat cekcok di halaman rumah dinas karena masalah keluarga yang belum tuntas. Tapi tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Ada yang menyebut soal uang, ada pula yang berbisik soal orang ketiga. Rizka sendiri tak pernah mau menyinggung hal itu. Kalau saya cerita, nanti mereka pikir saya mencari alasan, katanya lirih kepada salah satu petugas jaga. Satu-satunya hal yang ia yakini hanyalah sumpahnya, ia tidak membunuh suaminya. Namun, penyidik tak bisa tinggal diam. Sidik jari Rizka ditemukan di pintu mobil Esko yang ditinggalkan di pinggir jalan, beberapa kilometer dari lokasi mayat. Ada juga bekas darah di bagian bawah jaket yang ditemukan di bagasi mobilnya. Semua bukti itu mengarah padanya. Tapi bagi Rizka, semua itu bisa dijelaskan. Esko sempat pinjam jaket saya beberapa hari sebelum hilang, katanya tegas. Dan lagi-lagi, tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Malam itu, setelah sesi pemeriksaan berakhir, Rizka kembali ke ruang tahanan. Ia terduduk di atas lantai dingin, menatap tembok kosong di depannya. Tuhan tahu kebenarannya, bisiknya lirih. Hujan di luar semakin deras, menimpa atap seng hingga suaranya menggema ke seluruh ruangan. Di luar, dua penyidik masih berdiri di depan meja, membolak-balik berkas. Kalau dia benar-benar bersumpah begitu, apa kau masih yakin dia pelaku? Tanya salah satu dari mereka. Yang lain menghela napas panjang. Aku nggak tahu, tapi bukti tetap bukti. Dan sumpah tidak bisa jadi alibi. Lampu ruangan padam sejenak karena korsleting akibat hujan. Dalam kegelapan itu, hanya ada suara detak jam dinding dan bisikan doa dari ruang tahanan. Entah doa seorang pembunuh, atau doa seorang perempuan yang sedang berjuang membuktikan kebenaran. Kabut tipis menutupi kebun kelapa di Dusun Nyiur Lembang pagi itu. Di antara batang-batang pohon yang menjulang tinggi, garis polisi masih membentang kuning memagari lokasi penemuan jasad Brigadir Esko Fascarelli. Tanah becek di sekitarnya menghitam oleh sisa hujan malam tadi, dan bau anyir samar masih tercium meski jasad sudah dievakuasi berhari-hari lalu. Beberapa warga masih berdiri di kejauhan, berbisik-bisik, sebagian menatap dengan pandangan ngeri. Katanya yang bunuh istrinya sendiri, bisik seorang ibu paruh baya. Ah, masa? Polisi bunuh polisi, sahut yang lain tak percaya. Desa Jembatan Gantung yang biasanya tenang kini jadi pusat perhatian seluruh Lombok Barat. Tim forensik dari Polda NTB kembali mendatangi lokasi, membawa peralatan lengkap. Mereka menelusuri ulang setiap inci tanah, mencari jejak yang mungkin terlewat. Di bawah sinar matahari yang menembus daun kelapa, seorang petugas berteriak, "Pak, ini ada bekas darah kering di akar pohon, tapi kayaknya bukan darah baru." Petugas lain segera datang. Darah itu ditemukan hanya 5 meter dari tempat jasad Esko pertama kali ditemukan. Terlentang, mengenakan celana jeans dan jaket biru tua, tanpa sepatu. Luka di kepala menunjukkan benturan benda tumpul, tapi tidak ada tanda perlawanan hebat. Seakan-akan korban dikenal baik oleh pelaku. Itulah yang membuat penyidik makin yakin, kematian ini bukan akibat perampokan, tapi pembunuhan berencana. Di ruang penyidik, hasil laboratorium mulai masuk. Darah di lokasi cocok dengan DNA Esko. Namun yang paling mengejutkan adalah hasil uji pada seutas rambut panjang yang ditemukan di jok mobil korban, cocok dengan DNA Bribtu Rizka. Ketika hasil itu dibacakan, Rizka hanya diam. Ia menggigit bibir, menahan tangis. "Rambut saya bisa di mana-mana, Pak. Saya istri dia," jawabnya tenang tapi getir. Namun tatapan para penyidik mulai berubah. Satu persatu, mereka mulai meyakini kemungkinan yang selama ini enggan diucapkan. Tapi anehnya, dari awal penyelidikan, tak ada saksi yang melihat Rizka di lokasi kejadian. Tidak ada rekaman CCTV, tidak ada jejak kendaraan yang jelas. Yang ada hanyalah jejak darah di mobil, telepon terakhir dari nomor Rizka, dan rambut yang cocok secara DNA. Bagi hukum, itu sudah cukup kuat untuk membuatnya tersangka. Namun bagi Rizka, itu belum cukup untuk mematikan nuraninya. Di sela pemeriksaan, ia sempat menatap wajah penyidik senior bernama AKP Hendra. "Pak, Esko itu laki-laki yang saya perjuangkan sejak saya sekolah polisi. Kami pernah berjuang bareng di lapangan, tidur di tenda, makan seadanya. Apa Bapak pikir saya tega membunuhnya?" Suara Rizka bergetar, tapi pandangannya tajam. Hendra diam. Dalam hati kecilnya, ia juga tak sepenuhnya yakin perempuan itu pelaku. Ada sesuatu yang janggal, seolah potongan besar dari puzzle ini masih hilang.
Beberapa hari kemudian, sebuah informasi baru muncul dari warga. Seorang petani bernama Pak Danu mengaku melihat sebuah mobil putih berhenti di tepi kebun kelapa pada malam Esko menghilang. Tapi saya nggak lihat siapa yang di dalam, gelap sekali. Saya cuma dengar pintu dibanting keras, katanya saat dimintai keterangan. Ketika ditunjukkan foto mobil Rizka, ia mengangguk ragu. Kayaknya mirip, tapi saya nggak yakin, Pak. Meski kesaksian itu samar, penyidik menandainya sebagai petunjuk penting. Malam itu, arah penyelidikan mulai berubah. Bagaimana jika benar mobil itu milik Rizka, tapi bukan dia yang mengendarainya? Sementara itu, Rizka di ruang tahanan semakin gelisah. Tidur tak nyenyak, makan pun tak berselera. Ia kerap menatap Al-Quran kecil yang diletakkan di meja kecil dekat dinding. Di setiap waktu hening, ia membisikkan doa, "Tuhan, kalau aku benar-benar tak bersalah, tunjukkan kebenarannya, sebelum mereka mengubur namaku bersama tuduhan ini." Suatu malam, penjaga tahanan mendengar ia terisak. "Rizka, kamu nggak apa-apa?" tanya petugas. Rizka hanya menggeleng pelan. "Aku cuma ingat Esko. Waktu terakhir kami bertemu, dia bilang mau ke tempat seseorang. Tapi aku nggak tahu siapa." Ucapan itu membuat petugas terdiam. Baru kali ini Rizka menyebut detail yang belum pernah ia ceritakan di berita acara pemeriksaan. Keesokan paginya, penyidik memanggilnya lagi. Siapa orang yang dimaksud Esko malam itu? Rizka berpikir lama, menatap ke arah jendela. "Saya hanya dengar nama, Andra. Tapi saya tidak tahu siapa dia." Nama itu segera masuk dalam berkas penyidikan. Dari catatan telepon Esko, ditemukan beberapa panggilan ke nomor yang tidak dikenal. Nomor itu menggunakan kartu prabayar yang tak terdaftar. Tapi dalam daftar pesan, ada satu kalimat terakhir yang dikirim ke Esko pada pukul 21.48 malam sebelum ia menghilang. "Datang sendiri. Jangan ajak siapa-siapa. Ini soal pekerjaan lama." Isi pesan itu membuat AKP Hendra menatap serius. Ada yang Esko sembunyikan dari istrinya, gumamnya pelan. Dan mungkin, seseorang memanfaatkan rahasia itu untuk menghapusnya. Sementara publik terus memperbincangkan kasus ini, Bribtu Rizka makin tenggelam dalam bayangan sendiri. Media menggempur namanya, netizen menyerangnya, bahkan beberapa rekan sejawat mulai menjauh. Namun setiap kali ia melihat Al-Quran di tangannya, keyakinannya tak pernah padam. Ia tahu, kalau kebenaran belum datang hari ini, cepat atau lambat, Tuhan akan memunculkannya. Dan benar saja, 2 hari kemudian, laporan forensik terbaru membuat penyidik terdiam. Ada sidik jari lain di pintu mobil Esko, bukan milik Rizka. Sidik jari yang belum teridentifikasi. Dan mungkin milik orang yang selama ini bersembunyi di balik tragedi ini. Hujan baru saja reda ketika penyidik AKP Hendra menatap layar komputer di ruang forensik. Di sana terpampang hasil analisa sidik jari yang ditemukan di pintu mobil Brigadir Esko, sidik jari yang bukan milik Rizka. Identitasnya belum jelas, tapi pola garisnya cocok dengan seseorang yang pernah tercatat dalam sistem kepolisian. Andra Saputra, mantan anggota Polri yang diberhentikan karena kasus penyalahgunaan senjata 5 tahun lalu. Nama itu membuat ruangan sunyi beberapa detik. Andra, nama yang sebelumnya hanya muncul dari ucapan lirih Bribtu Rizka, kini menjadi bayangan yang benar-benar hidup. Sore itu juga, Hendra memutuskan memanggil Rizka untuk pemeriksaan tambahan. Ia dibawa masuk ke ruang interogasi, masih dengan wajah pucat namun tatapan tajam. "Rizka, kami temukan nama Andra. Siapa dia sebenarnya?" Rizka menelan ludah. Ia tampak ragu sejenak sebelum menjawab. "Andra dulu rekan Esko waktu di satuan lama, Pak. Mereka pernah akrab, tapi belakangan, Andra sering datang minta bantuan uang." "Uang? Iya," katanya dia butuh buat buka usaha. Tapi Esko sempat bilang Andra mulai aneh, sering ngomong soal hutang nyawa. Hendra berdehem. "Kapan terakhir kali kamu dengar nama itu dari Esko?" Rizka menarik napas dalam. Malam sebelum dia hilang. Ruangan hening. Semua mata menatap Rizka, dan saat itu, untuk pertama kalinya, ekspresi takut benar-benar terlihat di wajahnya. Dari hasil pelacakan ponsel, nomor misterius yang mengirim pesan ke Esko malam itu ternyata aktif di daerah Ampenan, sekitar 30 menit dari lokasi penemuan jasad. Sinyal terakhir berhenti di sebuah rumah tua pinggir pantai, tempat Andra dilaporkan pernah tinggal sebelum menghilang. Tim segera bergerak. Malam itu, langit hitam tanpa bintang. Hanya lampu kendaraan forensik yang menembus kabut asin dari laut. Sesampainya di sana, mereka menemukan rumah kayu tua yang pintunya setengah terbuka. Bau amis dan lembab menyergap hidung. Di dalamnya, ditemukan beberapa foto lama,
Salah satunya foto Esko dan Andra, mengenakan seragam polisi, tersenyum lebar di depan markas mereka dulu. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dinding belakang, tertulis dengan cat hitam tebal, yang berutang nyawa, harus membayar nyawa. Dari hasil penggeledahan, tim menemukan sebilah besi panjang dengan bercak merah tua di ujungnya. Tes cepat menunjukkan positif darah manusia. Namun sebelum hasil laboratorium keluar, satu laporan baru masuk dari warga sekitar. Andra sempat terlihat di dermaga seminggu lalu, bersama seorang pria yang membawa koper besar. Setelah itu, keduanya tak pernah terlihat lagi. Sementara penyelidikan mengarah ke Andra, Rizka mulai mengalami tekanan batin yang semakin berat. Ia duduk di ruang tahanan, menggenggam foto pernikahannya dengan Esko. Di foto itu, keduanya tersenyum bahagia, tanpa tahu bahwa takdir akan memisahkan dengan cara sekejam ini. Ia teringat malam sebelum Esko hilang. Suaminya tampak gelisah, mondar-mandir di ruang tamu. "Kenapa, Mas?" tanya Rizka waktu itu. Esko hanya menatapnya lama. "Aku harus pergi bentar. Ada urusan dengan orang lama. Jangan tanya apa-apa dulu." "Urusan apa?" Esko hanya menggeleng. "Kalau aku nggak pulang malam ini, jangan panik. Aku pasti balik." Kata-kata itu masih terngiang di kepala Rizka seperti mantra yang menyesakkan dada. Hari demi hari berlalu. Rizka semakin terpojok. Meskipun jejak baru mulai muncul, media tetap menyorotnya tanpa ampun. Polwan bunuh suami karena cemburu. Drama cinta berdarah di tubuh Polri. Judul-judul itu menari di layar berita, tanpa ada yang tahu betapa sunyinya dunia di balik tembok tahanan itu. AKP Hendra berulang kali datang menemuinya. "Rizka, kalau kamu tahu sesuatu yang belum kamu katakan, tolong buka sekarang. Ini mungkin bisa membersihkan namamu." Rizka menatapnya lama. "Pak, saya cuma tahu satu hal, malam itu, Esko sempat bilang kalau dia takut sesuatu. Tapi saya nggak sempat tanya apa." "Takut apa?" Dia cuma bilang, "Andra datang lagi." Di sisi lain, tim forensik menemukan fakta baru yang membuat semuanya semakin rumit. Sidik jari Andra memang ada di mobil, tapi di lapisan bawah darah Esko. Artinya, Andra kemungkinan menyentuh mobil itu sebelum pembunuhan terjadi. Bukan sesudah. Hendra menatap laporan itu lama. Kalau begitu, siapa yang meneteskan darah setelahnya? Pertanyaan itu menggantung di udara, menimbulkan rasa dingin di tengkuk semua orang di ruangan itu. 3 hari kemudian, laporan intelijen menyebut Andra telah terlihat menyeberang ke Pelabuhan Lembar, menuju Bali dengan identitas palsu. Tapi lebih mengejutkan lagi, seseorang melaporkan melihat Andra bertemu seorang wanita berkerudung coklat muda di pelabuhan malam itu. Foto buram dari CCTV menunjukkan sosok yang mirip Rizka, namun dengan jaket berbeda, dan wajah yang tak sepenuhnya jelas. Ketika foto itu diperlihatkan kepadanya, Rizka terpaku. "Itu bukan saya, Pak. Demi Tuhan, saya di rumah waktu itu." Namun Hendra tahu, kasus ini sudah tak lagi sesederhana cinta dan dendam. Ada seseorang yang sengaja memainkan situasi ini, menghapus jejaknya di atas tumpukan kebohongan yang rapi. Malam itu, Hendra berdiri di balkon markas, memandang laut gelap di kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang salah sejak awal. Kalau Andra benar terlibat, kenapa dia biarkan Rizka dituduh? Gumamnya pelan. Seorang rekan di sampingnya menjawab, mungkin karena dia tahu, Rizka tak bisa melawan. Dari jauh, ombak memecah karang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dan di tengah malam yang sunyi itu, satu hal menjadi jelas bagi Hendra. Kasus ini belum selesai. Seseorang di luar sana masih hidup, membawa kebenaran, dan mungkin juga membawa maut. Suara ketukan pintu sel tahanan menggema. Rizka terlonjak, kaget, padahal sudah terbiasa dengan suara itu selama berminggu-minggu. Kali ini berbeda, ada langkah kaki lebih dari satu. 2 polisi wanita dan 1 pria berpakaian sipil masuk, membawa sebuah berkas tebal dan wajah penuh serius. "Bribtu Rizka Sintiani, kami akan melakukan pemeriksaan tambahan," ujar pria itu datar. Rizka menatapnya dengan mata lelah, tapi tetap menegakkan kepala. "Silakan. Saya sudah siap," ucapnya tegas. Di ruang pemeriksaan, udara terasa berat. Di hadapan Rizka, kini terbentang beberapa foto yang sudah ia hafal. Jasad suaminya, Brigadir Esko, tergeletak di tanah berlumpur dusun Niur Lembang. Bau amis darah seolah masih tercium, meski foto itu hanya hitam putih. "Kenapa jejak sepatu kamu ditemukan di sekitar lokasi?" tanya penyidik wanita dengan nada tajam. Rizka menarik napas panjang. "Karena saya memang ke sana. Saya cari Esko, waktu dia belum ditemukan. Tapi bukan saya yang..." Berhenti berdalih, Rizka,
potong pria berpakaian sipil itu. Kami juga menemukan sidik jari kamu di gagang pintu mobil dinasnya. Rizka menggigit bibir. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tentu saja ada. Itu mobil kami berdua. Kami, suami istri, jawabnya lirih. Suasana kembali hening. Hanya suara pena menulis cepat di atas kertas laporan. Rizka menatap sekeliling, tak ada yang percaya padanya. Bahkan rekan-rekan sejawatnya kini melihatnya sebagai pembunuh, bukan lagi polisi. Tiba-tiba, pria penyidik itu mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku jasnya, sebuah liontin. Ini ditemukan di lokasi, persis di dekat tubuh Brigadir Esko. Kamu kenal benda ini? Rizka tertegun. Tangannya gemetar. Liontin itu bukan miliknya, tapi ia mengenalinya. Ia pernah melihat liontin itu tergantung di kaca spion mobil salah satu rekan Esko, seorang yang dulu pernah berselisih dengannya karena urusan pribadi. Dari mana kamu dapat itu? Tanya Rizka cepat, suaranya meninggi. Jadi kamu tahu ini milik siapa? Tanya penyidik balik. Rizka terdiam. Ia sadar jebakan sedang disusun. Sekali ia menyebut nama, tuduhan bisa berbalik arah, atau malah membahayakan orang lain. Tapi diam juga bisa membuatnya makin tersudut. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, saya tidak bisa bicara sembarangan. Tapi saya yakin, Esko tidak mati karena saya. Salah satu penyidik mendesah pelan, lalu menatap Rizka dalam-dalam. Kalau kamu yakin tidak bersalah, buktikan. Tapi ingat, setiap kata kamu akan diuji. Rizka mengangguk, dan tanpa diminta, ia meraih mushaf kecil yang selalu ia bawa di saku seragam tahanannya. Ia memegangnya erat, lalu berkata lantang, demi Tuhan, saya tidak membunuh suami saya. Saya mencintainya. Semua mata memandang Rizka. Sunyi. Hanya suara kipas angin berderit di langit-langit ruangan. Salah satu penyidik bahkan sempat menunduk, seolah ada sedikit keraguan yang mulai tumbuh di benaknya. Namun di luar ruangan itu, seorang lelaki bertubuh tegap sedang menunggu. Ia berbicara di telepon dengan suara rendah, dia mulai goyah. Tapi belum tahu apa-apa tentang yang sebenarnya terjadi malam itu. Lelaki itu bukan orang sembarangan, ia bagian dari penyidik yang menangani kasus ini, tapi juga punya hubungan lama dengan Brigadir Esko. Hubungan yang kini menjadi kunci dari misteri kematian yang tak sederhana ini. Dan tanpa disadari Rizka, langkah-langkah menuju kebenaran baru saja dimulai, langkah yang akan menyeretnya makin jauh ke pusaran rahasia yang lebih gelap dari sekadar tuduhan pembunuhan. Langit lembar malam itu tampak berat. Awan menutup bulan, hanya sesekali cahaya petir menyambar dari kejauhan. Di rumah dinas kecil yang mereka tempati, Bribtu Rizka dan Brigadir Esko duduk di meja makan yang sudah dingin sejak sore. Tak ada kata, hanya suara detak jam dinding dan air menetes dari keran bocor di dapur. Esko, suara Rizka pelan, nyaris seperti bisikan. Kamu akhir-akhir ini sering pulang larut. Ada apa sebenarnya? Esko menatap kosong ke arah piringnya. Wajahnya lelah, matanya merah, tapi bibirnya terkatup rapat. Aku cuma kerja, Rizka. Jangan mulai lagi, jawabnya datar. Kerja? Rizka menatapnya tajam. Kerja macam apa sampai nggak sempat pulang 3 hari? Aku dengar kamu sering ke Nyiur Lembang. Ada apa di sana? Esko meletakkan sendok dengan keras. Jangan ikut campur urusanku. Ini soal yang kamu nggak perlu tahu. Suara bentakannya membuat Rizka terdiam. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa takut dan curiga. Ia mengenal suaminya lebih dari siapapun. Esko bukan pria yang mudah marah, kecuali sedang menyembunyikan sesuatu. Aku cuma khawatir, ucap Rizka pelan. Kita polisi, Esko. Kalau kamu terlibat sesuatu di luar aturan. Belum sempat ia lanjutkan, Esko berdiri. Cukup, jangan sok jadi penyidik di rumah sendiri, teriaknya sambil menendang kursi. Suasana hening. Air mata Rizka jatuh tanpa ia tahan. Ia tak mengenal lagi sosok di depannya. Bukan pria yang dulu menemaninya melewati pendidikan, bukan yang dulu mengantarnya bekerja dengan senyum. Ini orang lain. Setelah beberapa menit, Esko menyesal. Ia menarik napas panjang, mendekati Rizka, lalu memegang bahunya. Maaf, aku cuma lagi tertekan. Ada hal besar, tapi aku nggak bisa ceritain sekarang. Demi Tuhan, aku nggak mau kamu ikut terlibat. Kalau kamu sayang aku, jangan sembunyikan apapun, kata Rizka, menatapnya. Esko hanya tersenyum pahit. Ia mengambil jaket, menyalakan motor, dan sebelum beranjak, ia berkata kalimat yang kemudian selalu menghantui Rizka. Kalau besok aku nggak pulang, jangan cari aku. Deru motor menghilang di kegelapan malam. Dan itu terakhir kalinya Rizka melihat suaminya hidup. 2 hari kemudian,
Rizka menerima kabar dari rekan di Polsek bahwa Esko tak masuk dinas dan tak bisa dihubungi. Ponselnya mati. Mobil dinasnya juga hilang. Ia panik, mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi suaminya, termasuk dusun Nyiur Lembang. Namun di sana, justru ia merasa diawasi. Beberapa warga menatapnya dengan wajah curiga. Ada yang berbisik lirih di antara bayang pepohonan. Itu istri polisi yang datang malam Esko hilang, kan? Seketika bulu kuduk Rizka berdiri. Malam Esko hilang? Maksud mereka apa? Pikirnya. Ia mencoba menelusuri jalan tanah berlumpur menuju tepi sungai. Di sana, ia menemukan bekas ban mobil, seolah baru saja meninggalkan lokasi. Di ujung jalan, ada sesuatu yang mengilap di antara semak. Sebuah liontin. Ia menunduk, mengambilnya. Tapi sebelum sempat memasukkan ke saku, terdengar suara ranting patah dari balik pepohonan. "Siapa di sana?" seru Rizka, menyorotkan senter. Tak ada jawaban. Tapi ia tahu, ada seseorang yang memperhatikan dari jauh. Ketika ia kembali ke pos polisi malam itu, sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya. "Berhenti mencari Esko. Kalau tidak, kamu akan menyusulnya." Pesan itu membuat darahnya membeku. Tapi meski takut, naluri penyidik dalam dirinya menolak diam. Ia mulai mengumpulkan potongan informasi, mencoba mencari siapa yang terakhir kali bersama suaminya. Namun, sebelum semua bukti bisa ia serahkan, tiba-tiba semuanya berbalik. Pada 24 Agustus, jasad Brigadir Esko ditemukan di dusun Nyiur Lembang, tepat di lokasi yang sebelumnya dikunjungi Rizka. Dan anehnya, sidik jarinya tertinggal di sana. Dalam hitungan jam, Rizka yang berjuang mencari kebenaran justru berubah menjadi tersangka utama. Dan kini, duduk di ruang interogasi, ia sadar, seseorang telah lebih dulu menyusun segalanya. Malam di dusun Nyiur Lembang terasa asing bagi siapapun yang datang tanpa niat jahat. Udara lembab, kabut tipis turun perlahan dari perbukitan, dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan rahasia. Disinilah semua kisah berakhir, dan disinilah pula, satu demi satu kebenaran mulai menyingkap wajahnya yang kelam. Setelah berminggu-minggu berada dalam status tersangka, Bribtu Rizka akhirnya kembali ke lokasi itu. Ia dikawal 2 penyidik dan 1 perwira pengawas. Wajahnya pucat, tapi matanya tegas. "Saya ingin lihat tempat itu sekali lagi," ujarnya mantap. Mereka tiba di pinggiran sungai, di mana tubuh Brigadir Esko dulu ditemukan. Lumpur di sana sudah mengering, hanya tersisa bekas garis polisi yang memudar di antara semak. Rizka berdiri diam lama, lalu menunduk. "Disinilah dia terakhir kali berjuang," katanya lirih. Namun, belum lama mereka berada di sana, seorang pria tua datang menghampiri. Langkahnya pelan, membawa tongkat bambu, dengan wajah yang tertutup sebagian oleh caping lusuh. "Saya tahu kalian akan datang lagi," katanya dengan suara serak. "Ada yang perlu kalian dengar." Para penyidik menatap curiga. "Bapak siapa?" "Saya warga sini." "Saya lihat semuanya malam itu," jawab pria tua itu tenang. Suasana langsung berubah tegang. Penyidik menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya, sementara Rizka menahan napas. Pria itu melanjutkan. "Waktu malam Esko datang ke dusun, dia nggak sendiri. Ada 2 orang yang menunggunya di tepi sungai. Mereka bicara keras, sepertinya bertengkar. Lalu salah satu dari mereka memukul Esko pakai benda panjang, mungkin besi atau kayu." "Bisa Bapak kenali wajahnya?" tanya Rizka cepat. Pria tua itu menggeleng pelan. "Gelap, tapi saya lihat ada kendaraan dinas parkir di dekat sana." Beberapa menit setelah itu, perempuan berseragam datang. "Saya kira itu kamu." Rizka tertegun. "Saya? Malam itu saya di rumah. Tapi orang itu mirip kamu," kata pria tua itu, menatapnya dalam-dalam. "Kerudungnya sama. Jalan dan posturnya juga mirip." Salah satu penyidik mencatat cepat. "Berarti ada kemungkinan pelaku menggunakan seragam atau pakaian yang menyerupai milik Bribtu Rizka." Pria tua itu mengangguk. "Saya yakin begitu. Setelah kejadian, saya sembunyi karena takut. Tapi setelah dengar dia, menunjuk Rizka, dituduh bunuh suaminya, hati saya nggak tenang." Rizka menunduk. Matanya berair, tapi bukan karena sedih, melainkan lega. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang membenarkan apa yang ia rasakan selama ini, bahwa ia dijebak. Beberapa hari kemudian, penyidik menemukan rekaman CCTV dari pos keamanan jalan lintas yang merekam mobil dinas Esko lewat sekitar pukul 22.40 malam ia menghilang. Di kursi penumpang terlihat sosok perempuan berkerudung, tapi setelah diperbesar, wajahnya tidak jelas. Namun ada satu hal yang mencolok, tato kecil di pergelangan tangan kanan, tanda yang tak pernah dimiliki Bribtu Rizka. Fakta itu membuat penyidikan berbalik arah.
Tim khusus dibentuk. Nama-nama lama yang pernah bersinggungan dengan Esko mulai muncul lagi dalam daftar penyelidikan. Rizka hanya bisa menunggu, menatap dari balik jeruji sambil menggenggam mushaf kecilnya. "Tuhan, tolong tunjukkan siapa pelaku sebenarnya," bisiknya setiap malam. Beberapa minggu kemudian, hasil forensik keluar, jejak DNA lain di pakaian Esko bukan milik Rizka, melainkan milik seseorang yang masih aktif di kesatuan, rekan satu divisi Esko yang dulu pernah berselisih dengannya karena laporan penyalahgunaan wewenang. Kabar itu mengguncang seluruh markas. Nama pelaku akhirnya terungkap, dan Bribtu Rizka dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Ia keluar dari tahanan dengan langkah gontai, diiringi sorot kamera dan tatapan dingin orang-orang yang dulu menghakiminya. "Bagaimana rasanya dibebaskan?" tanya seorang wartawan. Rizka menatap lurus ke kamera, wajahnya tenang. "Saya kehilangan suami, kehilangan nama baik, tapi tidak kehilangan kebenaran. Saya tidak pernah membunuhnya. Dan saya sudah bersumpah demi Tuhan untuk itu." Ia berhenti sejenak, menatap ke langit yang mulai jingga. Kalau benar cinta itu membawa maut, mungkin ini cara Tuhan menunjukkan siapa yang benar-benar tulus. Angin sore meniup pelan ujung kerudungnya. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar, seolah menutup kisah yang penuh luka, namun juga pembuktian iman. Bribtu Rizka melangkah meninggalkan halaman markas polisi, tanpa menoleh lagi. Ia tahu, hidupnya tak akan sama. Tapi setidaknya, kebenaran sudah berpihak padanya. Dan di suatu tempat di Dusun Nyiur Lembang, pria tua itu kembali berjalan pelan menyusuri tepi sungai, berbisik sendiri. Akhirnya, roh Esko bisa tenang.